Bagaimana kesiapan timnas Indonesia saat menjalani latihan di Doha, Qatar? Apakah timnas Indonesia siap untuk melawan timnas Iran dalam laga uji coba tanggal 9 Januari nanti? Dan apakah timnas Indonesia siap untuk melakoni Piala Asia dan siap untuk melawan timnas Irak tanggal 12 Januari nanti dalam fase grup Piala Asia? Ataukah timnas Indonesia akan menjadi lumbung gol bagi timnas dari negara lain? Oke, semuanya langsung kita bahas dalam video kali ini. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, channel YouTube Anton R, tempat kita membicarakan sepak bola dan politik, karena sepak bola tak bisa lepas dari politik. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas tentang Timnas Indonesia. Kita akan membahas khusus tentang itu. Namun sebelum jauh ke sana, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengisi kolom komentar saya, memberikan saran, dan terima kasih buat sarannya. Saya akan tampung itu dan saya akan coba untuk perbaiki hal-hal teknis lainnya. Dan terima kasih pula buat teman-teman yang telah like dalam video-video saya dan telah mensubscribe channel YouTube saya. Semoga channel YouTube ini bisa memberi informasi buat teman-teman yang berguna dan bisa menginspirasi teman-teman. Oke, kita kembali ke topik kita tentang Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tanggal 8 Januari kemarin telah menjalani sesi latihan di Doha, Qatar. Dan menurut statement dari Coach Sintayong, dia akan fokus pada latihan taktikal kali ini. Gitu teman-teman. Karena ketika berada di Turki kemarin, dia sudah fokus full kepada latihan fisik dari pemain-pemain Timnas Indonesia. Dan kali ini di Doha, Qatar, dia akan fokus kepada taktikal para pemain-pemain Timnas Indonesia. Yang walaupun menurut saya harusnya dia lebih fokus kepada harmonisasi antara pemain dan mental pemain. Begitu teman-teman. Karena jika dia fokus kepada taktikal dalam waktu yang mepet ini, tentu sudah terlambat teman-teman. Bagaimana mungkin dari waktu yang mepet ini dia baru fokus kepada taktikal pemain. Harusnya di Turki telah diterapkan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Begitu teman-teman. Sehingga menurut saya Timnas Indonesia membutuhkan harmonisasi antara pemain. Karena kita bisa lihat saat melawan Libya kemarin teman-teman. Saat melawan Libya di leg kedua kemarin. Di leg kedua di babak pertama, pemain Indonesia atau permainan Indonesia sangat bagus, sangat enak dilihat menurut saya. Tidak ada jarak antara pemain yang terlalu jauh, bola dari kaki ke kaki, enak dilihat, one to touch antara pemain, itu sangat enak. Tapi itu hanya terjadi di babak pertama. Di babak kedua, performa Timnas Indonesia saat melawan Libya kemarin mulai menurun. Dan jarak antara pemain mulai semakin jauh. Pemain kesulitan untuk mencari temannya. Dan hasilnya gitu, kalah teman-teman. Jadi yang harus difokuskan adalah harmonisasi antara pemain. Menurut saya. Walaupun saya paham bahwa Coach Sintayong menginginkan pemainnya melakukan build up dari belakang gitu teman-teman. Sehingga ketika lawan Libya kemarin sering terjadi blunder di belakang karena Coach Sintayong menginginkan permainan Timnas Indonesia dilakukan melalui build up dari belakang begitu. Dan pemain Timnas Indonesia masih tak mampu menerapkan apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong itu. Nah, disinilah mental dari Timnas Indonesia juga berperan.
Karena kita lihat bahwa dalam setiap pertandingan, pemain-pemain timnas Indonesia ketika mendapat bola selalu kebingungan untuk mengoper kemana. Begitu teman-teman, selalu kebingungan. Yang menurut saya secara teknis, kalau dilihat dari kualitas pemain-pemain Indonesia, menurut saya pemain-pemain Indonesia sudah sangat bagus secara teknis. Tapi secara mental, itulah yang membuat mereka kebingungan ketika memegang bola. Karena ketika mental mereka tidak siap, maka akan terjadi hal-hal seperti itu. Kesalahan-kesalahan kecil yang tidak diperlukan. Apalagi kemarin, kesalahan-kesalahan dari pemain belakang. Itu yang patut diwaspadai, teman-teman. Karena apa? Kesalahan-kesalahan kecil yang dibuat oleh pemain Indonesia, pemain timnas Indonesia, akan dimanfaatkan dengan baik oleh pemain dari timnas negara lain. Itulah yang menjadi kelemahan kita. Kelemahan kita adalah selalu membuat kesalahan-kesalahan kecil yang tidak diperlukan. Begitu. Nah, itulah yang akan menjadi bom waktu buat kita. Karena gini teman-teman, yang timnas yang kita lawan ini adalah timnas-timnas yang punya pengalaman, yang pemain-pemainnya punya pengalaman di liga-liga top Eropa. Contoh saja, pemain timnas Iran. Pemain timnas Iran adalah pemain yang dipenuhi oleh pemain-pemain senior yang beberapa pemainnya punya pengalaman di liga-liga top Eropa. Jangan sampai ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan kecil, maka akan dimanfaatkan oleh timnas-timnas dari negara lain atau lawan kita dan akan menjadikan kita sebagai lumbung gol. Begitu teman. Apalagi kalau kita sudah berlaga di Piala Asia. Ya kalau uji coba melawan Iran, kita kalah pun tidak masalah. Karena itu uji coba. Cuman uji coba teman-teman. Tapi harusnya kita jangan kalah. Minimal kita mampu menandingi lah gitu. Walaupun kalah, tapi jangan menjadi lumbung gol. Jangan sampai dibantai. Karena apa? Jika kita kalah tanggal 9 nanti melawan Iran dalam laga uji coba, maka itu pun akan mempengaruhi mental dari pemain-pemain kita. Begitu teman-teman. Karena tanggal 9 nanti adalah penentuan kita untuk membuktikan apakah kita siap untuk melakoni Piala Asia atau tidak gitu. Jadi jika kita dibantai pada laga uji coba nanti, maka menurut saya bisa dipastikan mental pemain-pemain timnas Indonesia akan down. Ya, syukur-syukur ya kalau tidak down. Syukur kalau tidak down. Tapi menurut saya akan down jika dibantai. Kalau kalah tidak masalah. Yang penting kita bisa menunjukkan permainan yang bagus. Harmonisasi pemain, mental kita siap. Tidak masalah. Tapi jika kita dibantai, maka akan berbahaya buat timnas Indonesia saat berlaga di Piala Asia nanti. Tanggal 12 kita melawan Irak. Yang kita tahu sendiri kualitas dari pemain Irak bagaimana. Dan secara histori kita punya sejarah buruk ketika melawan timnas Irak. Terakhir kita dibantai melawan timnas Irak, teman-teman. Nah, disitulah kita harus membuktikan kualitas permainan kita. Gitu teman-teman. Jadi yang harus difokuskan menurut saya adalah harmonisasi antara pemain, mental pemain. Dan juga kita harus mengurangi kesalahan-kesalahan kecil yang tidak diperlukan. Sehingga kita bisa mampu bersaing di fase grup Piala Asia. Karena yang lawan terberat kita adalah Irak dan Jepang. Ketika kita mampu menandingi mereka, apalagi kalau sampai draw melawan mereka, maka kita punya peluang, teman-teman. Kita punya peluang. Kalau lawan Vietnam ya, menurut saya kita harusnya mampu melawan Vietnam. Bahkan kita
wajib untuk mengalahkan mereka, untuk membuktikan bahwa omong besar mereka itu ketika mereka merendahkan timnas Indonesia itu bukan merupakan fakta, gitu teman-teman. Karena faktanya bahwa kita harus mampu menaklukkan Vietnam. Itulah teman-teman. Ya kalau lawan Irak dan Jepang ya tidak bisa kita optimis terlalu besar teman-teman untuk menang. Tidak bisa. Karena levelnya jauh. Timnas Indonesia dengan timnas Irak dengan timnas Jepang itu levelnya jauh. Syukur-syukur kita mampu menandingi mereka. Ya, harapannya ketika kita kalah, ya kita tidak dibantai terlalu banyak, teman-teman. Minimal jangan lebih dari 2 gol. Karena kalau 2 gol, maka akan mempengaruhi mental kita, gitu. Dan terakhir, yang patut disorot juga untuk timnas Indonesia adalah kesalahan kecil. Kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan. Apalagi oleh pemain belakang dari timnas Indonesia yang sering melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Memang kemauannya Sintayong melakukan build up dari belakang, tapi jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Jika bola berbahaya, harapannya langsung di long ke depan, begitu. Dan akhir kata, semoga timnas Indonesia mampu dan tidak menjadi lumbung gol buat timnas-timnas lain. Begitu teman-teman. Oke, itu saja sedikit pembahasan saya tentang timnas Indonesia. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan tetap dukung timnas Indonesia dengan cara mengkritik. Gitu teman-teman. Karena kritik juga merupakan dukungan buat timnas kita. Oke? Karena sepak bola tak bisa lepas dari politik. See you.